Nah sekarang, tentunya kita nggak mau ya punya kesalahan dalam pengukuran kita. Jadi caranya tuh seperti apa sih biar kita bisa benar-benar pede gitu dengan kekurangannya gitu ya, kita harus minimalisir. Nah yang pertama adalah kita harus nih, jika kesalahan tersebut ditemukan. Jadi yang pertama adalah temukan kesalahannya di mana, oke? Temukan kesalahan di mana dengan caranya lihat data, gitu ya. Lihat data, bandingin pengukuran satu dengan pengukuran lain. Sekarang kalian nggak perlu bener-bener ngelihat satu-satu, kalian cuma butuh Excel aja gampangnya lah, nggak usah pakai yang Python, MATLAB, apapun, taruh aja Excel gitu ya, semua pengukuran kalian, terus bikin grafik, pasti kalau ada yang nongol sendiri itu pasti blunder gitu kan. Kayak contohnya ini, dia pasti kalau di Excel tuh grafiknya tuh misalnya gini, cuit gitu ya, habis itu gini gitu kan. Nah ini antara kalian ukur ulang ke lapangan atau buang. Tapi buang ini beresiko karena kalian kekurangan data. Tapi masalahnya kalau misalnya kalian nggak bisa ke lapangan lagi, mau nggak mau, ya pilihan kalian gitu kan. Mau ngebuang atau enggak. Tapi kalian harus bilang bahwa ini datanya cuma segini. Dan ada data yang dibuang, itu harus di-state juga misalnya ya. Tapi soalnya kalau misalnya kita rata-ratain semua ini, rata-ratanya tuh yang harusnya di sini, jadi agak-agak di sini gitu kan, itu berbahaya. Jadi ujung-ujungnya ya itu tadi gitu ya, cara terbaik itu ya, melakukan pengulangan pengamatan gitu. Kalau nggak bisa gimana, ya kita keluarin gitu kan. Kita keluarin dan kita bikin rata-rata karena ujung-ujungnya ya itu tadi, kalau misalnya data yang blunder yang sangat-sangat jauh itu kita masukin ke dalam pengukuran kita, bisa jadi itu nggak akan ngasih kita angka yang benar gitu. Dan jangan pernah melakukan perubahan pada data pengamatan ya, jangan pernah melakukan ini karena itu namanya manipulasi. Manipulasi itu bukan dari lapangan, tapi kalian nambahin sendiri sesuatu yang kalian sendiri tuh nggak, apa ya, mungkin kalian yakin, mungkin kalian bilang kayak, "Bisalah kayaknya angkanya segitu-segitu," gitu ya. Cuman kalau nggak yakin ya mendingan jangan ditaruh gitu, mending ukur lagi. Dan kadang-kadang kan nggak perlu kalian yang ngukur juga ya, minta tolong orang gitu. Jadi, oh saya pikir udah, ini yang terakhir deh kayaknya. Jadi, untuk mengeliminasi kesalahan sistematis, pakailah SOP gitu ya. Kayak tadi, ada sudut biasa, sudut luar biasa. Sudut biasa itu yang tadi yang ya biasa aja, sudut luar biasa itu adalah yang ditambah 180. Ini sudut biasa, sudut luar biasa gitu kan. Jadi kayak ibarat kata itu tuh cuma kayak jadi alat teodolit itu kan begini ya bentuknya. Saya tuh sebenarnya nggak bisa gambar, tapi ya ya begitulah. Nah, di sini ada kayak tengah-tengah gitu. Nah, di sini ada si itunya ya. Nah, kalian set gitu ngelihat. Sudutnya, sudut biasanya itu adalah kalian ngelihat dan kayak gini gitu kan. Misalnya di sini kita pakai angka yang sama lagi biar keinget ya, 30 sama 60. Gimana caranya kita dapat sudut luar biasa? Caranya ya tinggal si ETS-nya itu kayak dibalik gitu ya. Jadi sisi sini menjadi menghadap ke sana. Jadi bayangin kayak gini ya, sama juga sebenarnya, biar beda saya gimana caranya ya, ini deh ya. Jadi saya kasih ini, set gitu ya. Nah, dia jadi ngadep sana nih, set, kebayang ya? Jadi dia kayak diputer horizontal. Oke, jadi dia itu menghadap ke, ininya ada di sebelah sini nih, ada di sebelah balik. Nah, terus ini kan sebenarnya bisa diputar juga yang tengah-tengah, itu kalian putar juga ke sana. Jadi lah nengok dia ke sini. Nanti kayak saya akan kasih lihat lagi ya si ETS tuh gambarnya gimana biar kebayang gitu. Paling enak tuh pakai praktikum gitu memang ya. Nah, kalian ukur lagi ke tempat yang sama. Kalian ukur ke sana, ternyata sudutnya harusnya kalau 30 tambah 180 itu kan berarti 210 ya. Lalu yang sini 60 tambah 180 berarti, berapa? 240 gitu, I think, ya nggak sih? Kok 240 sih, Gap, kalau tidur saya? Ini iya bener 240, saya tadi ngelihatnya salah, 240. Oke, udah deh jadi sama-sama 30.
sama-sama 30, ya udah berarti benar gitu. Dan kalau jarak itu ya pokoknya repetisi aja, berapa kali kalian tek 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 kayak gitu. Jadi untuk yang si ini sebelum kita mengakhiri, nah ini nih, ini kan ada ini ya, ada tempat kita ngeker gitu ya. Nah, kita sudut yang biasa dulu, tuk gitu ya. Nah, terus bayangin alatnya diputer, terus ini nih, yang ini nih, itu tuh bisa diputar ke sana juga, kayak diputar secara vertikal gitu. Jadi, mmm, ini kali ya. Jadi, kalian itu misalnya ngelihat ke sana gitu ya, diputar ke sini dulu, set gitu ya, habis itu dia diputar balik ke sana, sah. Jadi dia tetap ngelihat ke sana, gitu. Oke, ulang lagi ya. Jadi, bayangin ini adalah si kekeran kalian gitu ya, kalian nembak ke arah sana, oke, lihat ke kiri, lihat ke kanan, udah. Misalnya 30 derajat, lalu di sini ada 60 derajat, artinya derajatnya itu 30. Untuk ngukur sudut luar biasanya, yang pertama adalah tengokin alat kalian tuh ke belakang dulu, set, 180 derajat kan. Oke, jadi dia lagi nengok sana nih. Lalu puter itu secara vertikal, set 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 set, 180 derajat juga. Bacaannya dia, pasti kalau tadinya ke sana 30, dia akan 30 tambah 180 kan, masuk akal. Oke? Jadi dia jadi 30 per 180, jadi harusnya baca sana 210, baca ke sana itu berarti 240 gitu. Balikin lagi gimana caranya? Balikin lagi aja, balik sini, habis itu balik ke situ lagi, tut, gitu. Udah gitu aja, set, terus balik lagi, set, gitu. Gitu aja. Kesenengan ya, udah lama nggak praktikum. Terakhir sih saya rasa ya, ya itu terakhir ternyata, itu aja berarti dari saya rasa nggak terlalu banyak sih materinya ya, dan saya nge-record ini nggak nyampe sejam juga. Jadi rekan-rekan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan hari ini itu, Bu Isfa yang mengajar ya, itu asisten dari kita, juga nanti rekan-rekan sekalian akan belajar beberapa praktikum dari Bu Isfa. Kalau kalian punya pertanyaan, saya yakin Bu Isfa bisa jawab sih untuk materi ini, tapi kalaupun tidak, bisa diarahkan ke WhatsApp grup gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini kelas yang menyenangkan dan kalian bisa belajar sesuatu yang baru. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.